Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasriadi Bahtiar Farid dengan NIM 090206 23047. Saya mahasiswa semester 3 dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini, saya akan menjelaskan apa itu keamanan informasi. Baik, langsung saja. Sebelum kita melangkah lebih lanjut, alangkah baiknya kita mengetahui latar belakang kenapa kita harus belajar mengenai keamanan informasi. Di sini tertulis, di era digital saat ini, data menjadi salah satu aset paling berharga bagi semua orang. Data disimpan, dikelola, dan diakses melalui sistem operasi atau OS dan basis data yang berfungsi sebagai inti dari infrastruktur teknologi informasi. Namun, perkembangan teknologi juga diiringi oleh meningkatnya ancaman siber yang semakin kompleks dan canggih, yang seringkali menargetkan celah keamanan dalam sistem operasi dan basis data. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya perkembangan teknologi yang sangat pesat ini diimbangi atau juga diiringi dengan meningkatnya ancaman siber itu tersendiri. Jadi semakin berkembangnya teknologi, maka ancaman siber juga semakin meningkat. Dan di sini juga dijelaskan bahwa data menjadi salah satu aset paling berharga bagi semua orang. Karena data ini sensitif, teman-teman. Data ini menyimpan banyak informasi-informasi penting tentang diri kita, yang dimana jika data itu bocor, maka akan menimbulkan banyak sekali kerugian yang akan kita alami. Contohnya, mungkin semisal data kita, mungkin data nomor HP saja kita bocor. Nah, di sana jika data nomor HP kalian bocor, maka si hacker atau si orang-orang yang tidak bertanggung jawab akan mencari informasi tentang Anda, mungkin bank apa yang Anda miliki, terus mungkin jika si hacker expert, dia bisa mengetahui PIN bank Anda, maka berhati-hatilah. Baik, untuk slide selanjutnya, kenapa penting? Nah, di sini yang pertama, melindungi data sensitif. Kenapa kita harus belajar keamanan informasi? Karena untuk melindungi data sensitif kita, yakni menghindari kebocoran informasi pribadi atau bisnis yang bernilai tinggi. Yang kedua, menjaga kepercayaan, yakni membantu mempertahankan reputasi perusahaan dan kepercayaan pelanggan. Nah, di sini jika keamanan seorang klien atau seorang customer dapat mendapatkan kepercayaan oleh suatu perusahaan, maka perusahaan itu akan mendapatkan customer yang sangat banyak jika mereka berjanji atau berkomitmen dan dipercaya dapat menjaga data-data mereka. Yang ketiga, yakni mencegah kerugian finansial atau mengurangi risiko kehilangan uang akibat serangan siber. Nah, di sini tiga poin ini menjelaskan untuk menjaga data diri kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena jika data-data kita bocor, maka seperti yang dijelaskan oleh poin ketiga, yakni mencegah kerugian finansial. Karena jika data kita bocor, secara tidak langsung kita juga mencegah kerugian finansial. Seperti halnya mungkin semisal data KTP kita bocor, maka data-data KTP itu bisa didaftarkan mungkin ke pinjol atau yang lain, maka itu akan menyebabkan kerugian yang sangat banyak. Seperti itu. Dan untuk slide selanjutnya, yakni ada aspek keamanan informasi. Nah, aspek keamanan informasi ini sangat populer dengan sebutan CIA atau C itu confidentiality atau kerahasiaan, di mana informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Jadi confidentiality ini adalah kerahasiaan di mana semisal kalian mempunyai mungkin aplikasi WhatsApp. Nah, aplikasi WhatsApp
ini memiliki confidentiality-nya tersendiri, yakni dapat diakses oleh pihak-pihak yang berwenang. Mungkin WhatsApp kalian hanya bisa diakses oleh kalian itu tersendiri. Atau mungkin jika dalam suatu organisasi atau perusahaan, maka data-data admin hanya bisa dilihat oleh admin, tidak bisa dilihat oleh pegawai ataupun masyarakat luas, seperti itu. Yang kedua, yang I atau integrity, kalau dalam bahasa Indonesia itu integritas, yakni data tidak diubah atau rusak oleh pihak yang tidak berwenang. Jadi integrity ini adalah menjaga keaslian data, di mana jika si A mengirim data ke si B, maka data itu tidak boleh berubah. Saya memberikan contoh, mungkin si A mengirim pesan kepada si B dengan isi "Hai", maka pesan si A yang berupa "Hai" harus sama ketika harus sama yang diterima oleh si B, dan itu tidak boleh jika si A mengirimkan pesan "Hai" dan si B menerimanya "Hello", itu maka integritinya tidak ada atau keaslian datanya itu tidak ada. Maka aspek aman informasi salah satunya yaitu integritas, yakni keaslian data, yakni atau data tidak diubah atau rusak oleh pihak yang tidak berwenang. Untuk yang terakhir yakni E atau availability atau ketersediaan. Informasi dapat diakses oleh pihak yang berhak saat dibutuhkan. Nah, mungkin di sini dijelaskan informasi dapat diakses oleh pihak yang berhak saat dibutuhkan. Mungkin contohnya ketika ada suatu tindak kekejaman, maka polisi berhak untuk mengakses data-data pribadi seorang yang kriminal tersebut. Nah, baik, untuk slide selanjutnya, yakni ada ancaman keamanan informasi. Di sini aslinya ada banyak sekali ancamannya, tapi saya rangkum menjadi 3. Yang pertama, serangan cyber atau cyber attacks, di mana cyber attacks serangan cyber bisa berupa malware, ransomware, dan phishing. Malware tersendiri adalah virus yang bisa merusak laptop kita, yang langsung menyerang inti laptop kita. Ransomware dia lebih ke merusak data-data kita. Mungkin jika laptop kalian terkena ransomware, maka semua file yang ada di laptop kalian itu tidak bisa diakses, karena file itu akan rusak dan si pembuat virus ransomware ini akan meminta sejumlah uang kepada kalian. Jika tidak salah kurang lebih itu $500, tergantung si pembuat virus itu meminta berapa kepada kalian. Dan yang terakhir yakni phishing. Phishing mungkin bisa mempunyai banyak jenis. Salah satunya mungkin jika kalian mengklik satu tautan, maka data-data kalian bisa langsung diambil. Atau mungkin kalau kalian seorang gamer, biasanya ada kayak diamond gratis. Klik ini untuk mendapatkan diamond gratis. Nah, itu biasanya keseringan phishing. Yang selanjutnya yakni insider threats atau ancaman yang berasal dari orang dalam yang memiliki akses resmi ke suatu organisasi. Nah, apa yang dimaksud insider threats? Saya langsung memberikan perumpamaannya saja ya teman-teman. Jadi pernah perumpamaan si A pernah bekerja di perusahaan Telkom, dan si A setelah itu keluar dari perusahaan Telkom, tapi dia masih memiliki akses perusahaan Telkom tersebut. Jadi dia masih bisa mengakses, masih bisa membuka informasi-informasi penting dari perusahaan Telkom tersebut. Maka si A ini lalu mengancam atau meminta sejumlah uang untuk agar si data-data perusahaan Telkom ini tidak disebar atau tidak dirusak.
Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Yang terakhir yakni ada kebocoran data. Kehilangan data akibat sistem yang tidak aman. Nah, jadi kebocoran data bisa terjadi oleh banyak hal. Salah satunya ya oleh sistem yang tidak aman. Kebocoran data lebih ke mungkin OS kita atau laptop kita memiliki sistem keamanan yang kecil, tidak mengaktifkan autentifikasi dua faktor dan yang lain. Makanya eh, kebocoran data sangat rentan bisa terjadi jika kalian memiliki OS atau memiliki sebuah device yang tingkat keamanannya itu kecil, maka kebocoran datanya itu akan tinggi. Baik, untuk slide selanjutnya, di sini saya mempunyai beberapa tips bagaimana menerapkan beberapa praktik keamanan sistem operasi yang baik. Karena jika kita sedang menerapkan beberapa praktik keamanan sistem operasi yang baik, kemungkinan besar, saya tidak bilang tidak akan kena hack, tapi kemungkinan besar device atau OS yang kalian pakai itu akan aman. Yang pertama, gunakan kata sandi yang kuat. Nah, dengan kita menggunakan kata sandi yang kuat, maka kemungkinan besar kita akan mengantisipasi kebocoran data yang sudah kita jelaskan tadi di ancaman keamanan informasi. Karena dengan kata sandi yang kuat, device atau OS kita akan susah untuk dibajak atau dihack atau dan lain semacamnya lah. Nah, untuk menjadikan PC device kita menjadi lebih kuat, yakni aktifkan autentikasi dua faktor, yakni jika si penyerang sudah bisa meretas device kita, maka akan ada autentifikasi lagi seperti itu. Dan yang ketiga, hati-hati dalam mengunduh file dan mengklik tautan. Ini yang sering terjadi di masyarakat kita, karena masyarakat kita kadang terlalu gampang mengklik file atau percaya kepada suatu hal yang ada di sosial media. Mungkin saya seorang gamer, saya juga pernah mengalami seperti itu, yakni dulu ketika saya SMP, saya mengklik tautan free game COC. Maka di sana saya secara polosnya memasukkan data pribadi saya seperti email, password. Setelah itu, ya akun saya hilang. Maka dari itu, berhatilah teman-teman dalam mengunduh file atau mengklik tautan. Jika kalian seorang gamer juga, hati-hati mungkin dalam mengunduh file-file crack atau file-file yang tidak jelas. Yang mungkin ada, jika kalian tahu, biasanya di WA itu sering dikirim undangan pernikahan tapi dalam berbentuk aplikasi. Nah, itu jangan diklik teman-teman atau jangan di-download karena bisa jadi itu adalah sebuah virus yang bisa merusak device kalian. Yang terakhir, yakni kontrol akses pengguna. Yakni di mana device kalian tidak boleh atau tidak bisa dipakai oleh semua orang. Jadi untuk mengontrol akses pengguna, jika untuk admin mungkin hanya bisa diakses oleh admin sendiri, atau dalam sebuah perusahaan jika aksesnya itu hanya untuk customer, ya maka seseorang yang selain customer itu tidak boleh menggunakan. Dan juga seperti admin, selain admin juga tidak bisa menggunakan atau ya dan yang lain sebagainya lah. Baik, untuk slide selanjutnya, yakni ada regulasi dan standar keamanan informasi. Yakni keamanan informasi itu mempunyai regulasinya tersendiri. Di sini saya menemukan dua regulasi standar keamanan informasi, yakni ada standar internasional dan standar lokal. Standar internasional di sini ditulis ISO IEC 27001 Sistem Manajemen Keamanan Informasi. Ya, selanjutnya NIST, National Institute of Standards and Technology Cyber Security Framework.
Nah, untuk regulasi lokal di sini kita mempunyai Undang-Undang ITE Perlindungan Data Digital dan Peraturan OJK untuk sektor keuangan. Jadi data-data kita jika disebarluaskan, maka yang menyebarluaskan akan bisa terkena Undang-Undang ITE dan bisa dilaporkan. Dan juga ada peraturan OJK untuk sektor keuangan. Baik, untuk slide selanjutnya, yakni kesimpulan. Di sini kesimpulannya adalah keamanan informasi adalah investasi jangka panjang untuk melindungi data dan reputasi. Jadi, keamanan informasi adalah suatu hal yang penting dan suatu hal yang wajib dipelajari karena itu adalah menjadi aset yang paling berharga untuk kita di suatu hari nanti. Karena jika kita bisa menjaga data diri kita, maka eh, kerugian secara finansial akan tidak kita akan meminimalisir kerugian finansial akibat tidak amannya keamanan informasi. Dan untuk melindungi reputasi untuk sebuah organisasi, jika kalian bisa menjaga data-data klien kalian atau data-data anggota kalian, maka itu akan melindungi reputasi kalian. Maka seseorang akan memberikan kepercayaan kepada suatu organisasi atau suatu perusahaan jika perusahaan atau organisasi tersebut dapat menjaga data-data kliennya dengan aman. Selanjutnya, ada ancaman terus berkembang sehingga penting untuk memperbarui strategi keamanan. Nah, di sini saya sudah menjelaskan ketika di latar belakang, semakin meningkatnya teknologi, semakin berkembangnya teknologi, maka serangan cyber juga akan semakin meningkat. Nah, di sini ancaman terus berkembang dan bagaimana kita menyikapinya, yakni dengan memperbarui strategi keamanan. Jika kalian yang awalnya mungkin passwordnya untuk setiap akun itu sama, maka dibuat berbeda. Jika password kalian mungkin terlalu gampang atau terlalu mudah, maka agak dapat mengganti kata sandi kalian dengan yang lebih susah. Mungkin caranya dengan menambahkan simbol atau angka-angka seperti itu. Dan yang terakhir, kepatuhan terhadap regulasi membantu bisnis menjaga keberlanjutan. Nah, jika kalian patuh terhadap regulasi standar internasional dan standar lokal, maka itu akan membantu bisnis menjaga keberlanjutan. Jadi, jika kalian patuh, maka bisnis kalian tidak akan diganggu gugat. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.